Coba deh, pernah nggak sih ngerasa kalau dunia kita sekarang ini kayaknya di ujung tanduk? Tiap hari kita buka berita isinya konflik, persaingan, ketidakpastian. Jadi kepikiran kan, sebenarnya ada nggak sih aturan main yang nggak kelihatan, yang ngejaga semuanya biar nggak hancur lebur? Jadi, apa sih yang sebenarnya nahan dunia ini biar nggak terus-terusan perang? Nah, buat jawab itu, kita bakal coba bedah ide-ide keren dari bukunya Henry Kissinger, World Order. Oke, menurut Kissinger, tatanan dunia itu ditopang sama dua tiang utama. Penting banget nih. Yang pertama, legitimasi. Gampangnya, ini tuh aturan main yang disepakatin bareng-bareng. Mana yang boleh, mana yang enggak. Terus yang kedua, kekuatan. Ini soal keseimbangan kekuatan. Buat mastiin nggak ada satu pihak pun yang jadi terlalu dominan dan bisa seenaknya. Kalau salah satu dari tiang ini roboh, ya udah, sistemnya ambruk. Dan pertanyaan soal tatanan ini bukan pertanyaan baru loh. Justru ini tuh tantangan yang udah dihadapi peradaban dari berabad-abad yang lalu. Jauh sebelum ada negara-negara kayak yang kita kenal sekarang. Soalnya gini, ide soal negara-negara yang setara dan berdaulat itu sebenarnya konsep yang lumayan baru. Selama ribuan tahun, modelnya ya cuma satu, kekaisaran. Damai itu bukan hasil negosiasi, tapi ya sebatas jangkauan kekuasaan kaisar aja. Kalau kamu ada di dalam wilayah kekaisaran, kamu aman. Kalau di luar, wah siap-siap aja jadi target berikutnya. Tapi kemudian, semuanya berubah. Benar-benar perubahan besar. Dari puing-puing perang agama yang menghancurkan Eropa selama 30 tahun, lahirlah sebuah konsep baru. Bisa dibilang ini semacam cetak biru yang akhirnya ngebentuk politik internasional selama ratusan tahun ke depan. Nah, evolusi tatanan di Eropa ini ceritanya kayak roller coaster, isinya krisis dan respons terus-terusan. Awalnya di tahun 1648 ada perjanjian Westphalia. Ini yang melahirkan ide super radikal waktu itu, kedaulatan negara. Terus sistem ini diobrak-abrik sama Napoleon, makanya di 1815 ada Kongres Wina buat nyoba benerin lagi. Tapi, keseimbangan ini akhirnya hancur lebur juga pas Perang Dunia Pertama. Dunia pun terpaksa nyoba lagi, ya walaupun akhirnya gagal juga di Versailles. Oke, di zaman inilah muncul satu ide yang, wah, bener-bener radikal buat masanya. Frederick Agung dari Prusia tuh ngasih rangkuman yang pas banget. Kepentingan negara itu jadi hukum tertinggi. Titik. Bahkan ngalahin keyakinan pribadi atau agama si penguasa sendiri. Konsep ini namanya raison d'etat, atau gambangnya alasan negara. Tokoh utamanya itu Kardinal Richelieu dari Prancis. Logikanya gini, negara itu abadi, punya kepentingannya sendiri yang harus dikejar pakai akal sehat. Nggak peduli apa kata raja, nggak peduli apa tuntutan agama. Nah, ide inilah yang jadi mesin penggerak utama dari sistem Westphalia. Tapi, sistem yang isinya negara-negara egois yang saling jaga keseimbangan ini ternyata nggak tenang-tenang aja. Selalu aja ada tantangan. Dan tantangannya ini datang dari kekuatan-kekuatan revolusioner yang punya agenda beda. Mereka mau hancurin sistem ini dan ganti pakai visi mereka sendiri. Jadi, disinilah pertarungan gagasannya. Di satu kubu, kita punya tatanan Westphalia yang, ya pragmatis, dia nerima fakta kalau tiap negara punya kepentingan masing-masing, jadi ya udah kita coba seimbangin aja. Nah, di kubu satunya ada tatanan revolusioner yang idealis banget. Mereka percaya cuma ada satu kebenaran universal, entah itu sekuler atau agama, dan kebenaran ini harus dipaksain ke sebuah orang. Kalau perlu ya pakai kekerasan. Contoh paling klasik ya, Napoleon Bonaparte. Dia ini sama sekali nggak peduli sama yang namanya keseimbangan kekuatan. Buat dia itu perwujudan dari pencerahan dan revolusi Prancis. Takdirnya adalah menyatukan seluruh Eropa di bawah kekuasaan dan hukumnya. Aturan-aturan lama dibuang semua. Lompat satu abad kemudian, tantangannya datang dari arah yang beda banget. Idealisme Amerikanya Woodrow Wilson. Wilson ini muak sama politik keseimbangan kekuatan yang menurut dia sinis. Dia mau ganti itu semua dengan tatanan yang dasarnya moralitas universal dan hukum internasional yang dipimpin sama Liga Bangsa-Bangsa. Dan di zaman kita sekarang, muncul lagi tantangan lain, Islamisme. Gerakan ini secara mendasar menolak total ide negara bangsa yang sekuler. Buat mereka, satu-satunya tatanan yang benar itu ya tatanan universal yang dasarnya wahyu ilahi. Loyalitas itu bukan buat negara, tapi buat keyakinan. Oke, sekarang kita tarik semua ini ke masa kini. Gimana ceritanya di dunia kita sekarang? Nah, tantangannya jadi jauh lebih rumit. Karena kita nggak lagi ngadepin satu ancaman, tapi banyak ancaman sekaligus. Aturan main yang lama itu sekarang lagi digempur dari segala arah. Coba lihat,
Dari satu sisi, ada kekuatan besar kayak Tiongkok dan Rusia yang nantang tatanan yang ada dengan visi mereka sendiri. Dari sisi lain, ada banyak wilayah di mana negara itu udah gagal total jadi lahan subur buat kelompok ekstremis. Dan di atas itu semua, kita masih punya ancaman senjata nuklir plus perang siber yang nggak kelihatan. Dan ini ngebawa kita ke poin yang krusial banget. Teknologi itu udah ngubah total definisi kekuatan. Dulu, kekuatan itu ya diukur dari berapa banyak tentara atau pabrik yang kamu punya. Sekarang, sebuah negara bisa aja diam-diam ngembangin kemampuan cyber yang luar biasa dahsyat di dalam negerinya sendiri dan bisa ngelumpuhin negara lain tanpa nembakin satu peluru pun. Ini jadi pertanyaan penting yang perlu kita renungin bareng-bareng. Katanya, internet itu bakal nyatuin kita, bikin semacam desa global. Tapi, beneran gitu kejadiannya? Atau jangan-jangan internet malah bikin ruang gema, di mana kita cuma dengar suara kita sendiri yang justru makin memperuncing perpecahan dan bikin ideologi ekstrim nyebar lebih cepat dari api. Jadi kesimpulannya gimana dong? Nah, Kissinger menutup analisisnya dengan satu dilema besar. Dilema utama yang harus kita pecahkan kalau kita mau bangun masa depan yang stabil. Dan disinilah letak paradoksnya. Kita sering banget mikir kalau tatanan dan kebebasan itu dua hal yang berlawanan kan? Padahal keduanya itu saling butuh. Coba bayangin, tatanan yang terlalu menekan, yang represif, ujung-ujungnya pasti bakal memicu pemberontakan. Sebaliknya, kebebasan tanpa aturan sama sekali, tanpa ada tatanan yang ngejaga perdamaian, ya bakal jadi kekacauan. Dan kekacauan itu justru bakal ngancurin kebebasan itu sendiri. Dan kutipan dari Kissinger ini benar-benar merangkum inti dari bukunya dengan sempurna. Jadi kuncinya buat masa depan yang stabil itu bukan milih antara tatanan atau kebebasan. Tapi gimana caranya kita bisa bikin keduanya saling nguatin satu sama lain. Nah, itulah tantangan terbesarnya dalam seni bernegara. Pembahasan ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup bikin mikir. Di tengah dunia yang sibuk banget sama krisis harian dan tekanan yang nggak ada habisnya, kira-kira para pemimpin kita masih punya visi dan nyali nggak sih buat bangun sebuah tatanan global jangka panjang? Sebuah tatanan yang bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga tatanan yang dianggap adil oleh semua orang. Masa depan kita semua ya tergantung sama jawabannya.